चोरी हो गए। अरे वाह! Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film trailer Pencurian Jenius yang penuh dengan plot twist. Jujur aja sih ya, Om sampai nggak bisa nebak ending dari ini film pas lagi nonton. Film yang berjudul Sikandar Kamu Kadar keluaran tahun 2024 akhir ini menceritakan tentang hancurnya kehidupan seorang cowok yang dituduh mencuri berlian. Walaupun tidak terbukti mencuri, detektif yang menangani kasus ini sangat terobsesi dan mulai menghancurkan kehidupan pemuda itu untuk membuktikan kalau dialah memang pencurinya. Plot twist demi plot twist terjadi di film ini. So, siapakah yang mencuri itu berlian? Ya udah deh, nggak usah pakai lama, langsung aja bemper Om Brewok Story. Awal kisah Mumbai di tahun 2009 diperlihatkan bapak-bapak yang bernama Anop berlari-lari dengan tergesa-gesa. Di lain tempat diperlihatkan pameran berlian terbesar di India. Penjagaan untuk memasuki pameran itu sangat ketat karena dijaga ratusan polisi. Berbagai macam toko perhiasan terbaik di India membuka stand di pameran itu. Nah, inspektur yang ditugaskan untuk menghandle pameran itu bernama Gopare. Dia pun mengecek semua kesiapan untuk pengamanan di sana. Kembali lagi ke Anop, terlihat dia langsung mengambil telepon umum dan menelpon kantor polisi. Dengan tergesa-gesa Anop bilang kalau pameran perhiasan di Mumbai itu akan dirampok. Hal itu pun langsung diteruskan ke Inspektur Gopare. Benar aja, ketika Gopare mau ke ruang kendali, perampok yang asli menyamar menjadi cleaning service dan mengambil tas merah yang berisi senjata. Intinya sih Anop bilang kalau perampok itu menggunakan ID palsu atas nama Sikre, Ali, Rajinder, dan Meta. Setelah itu, tuh telepon pun langsung dimatikan. Seketika juga, CCTV di sana pun langsung pada mati. Jelas saja, Gopare pun langsung menekan alarm dan menyegel pameran itu. Semua orang pun disuruh keluar dari area pameran. Nah, pas ruangan udah kosong, polisi pun langsung menembakin para perampok-perampok itu. Singkat cerita, di baku tembak itu, keempat tersangka perampokan pun tewas di tempat. Setelah para perampok dievakuasi dan dirasa udah aman, para tamu dan merchant pun disuruh kembali ke tempat mereka masing-masing. Namun ada salah satu stand yang kehilangan 5 buah berlian. Kamini yang melihat itu langsung histeris dan memanggil partnernya, Magnes Desai. Melihat itu, Gopare pun sadar pasti di situasi chaos tadi ada orang yang memecahkan tuh kaca berlian dan mengambilnya. Karena kasus ini di luar kemampuannya, Gopare pun memanggil tim investigasi yang dipimpin langsung oleh detektif terhebat Mumbai yang bernama Jaswinder. Gopare pun langsung menceritakan detailnya. Gopare juga berkata kalau pemilik toko perhiasan yang dicuri ini merupakan istri dari Pak Menteri. Jadi Jaswinder itu harus menyelesaikan kasus ini sesegera mungkin. Karena CCTV mati sebelum perampokan, Jaswinder pun bertanya ke Gopare kira-kira siapa orang yang paling mencurigakan sebagai tersangka. Dan Gopare pun menunjuk Magnes dan si Kamini. Jelas aja kedua orang ini pun mengelak terlibat lah. Jaswinder pun bertanya siapa saja yang mengenal dua orang ini. Rupanya banyak sekali orang yang mengenal mereka. Karena emang toko perhiasan mereka bekerja itu kebanyakan terletak di satu lingkungan. Nggak hilang ide, Jaswinder pun meminta rekaman CCTV sebelum dimatikan. Dan semua orang pun disuruh berdiri tepat di mana mereka sebelumnya berdiri. Sialnya, posisi mereka itu sama persis dengan hasil rekaman CCTV. Singkat cerita, separuh orang yang tidak berdekatan dengan TKP diperbolehkan untuk pulang setelah digeledah. Sedangkan setengahnya lagi masih dicurigai oleh si Jaswinder. Mereka pun langsung diinterogasi satu persatu oleh asistennya si Jaswinder. Singkat cerita, Srikan menginterogasi seorang teknisi komputer yang bernama Sikandar. Sikandar pun menjawab semua pertanyaan si Srikan dengan detail. Karena nggak mencurigakan, Sikandar pun disuruh keluar. Tapi pas bertabrakan dengan bapak-bapak lain, Sikandar pun langsung dipanggil sama si Jaswinder. Kenapa kamu terlihat panik dan tergesa-gesa, nak? Sikandar bilang kalau dia tuh ingin segera pulang karena ibunya sedang sakit di rumah sendirian. Karena mencurigakan, Sikandar pun disuruh menjelaskan lagi posisi dia pas perampokan. Bangkainya, cuman gara-gara beda beberapa sentimeter dari posisi seharusnya, Jaswinder itu langsung mencurigai si Sikandar. Dia pun langsung menyuruh si Srikan menggeledah menyuruh si Sikandar. Setelah itu, Jaswinder menyuruh si Kamini dan si Magnes untuk mendekat. Mereka itu disuruh menjelaskan latar belakang mereka masing-masing. Magnes bilang dia itu tidak mungkin mencuri. Dia itu udah bekerja selama 32 tahun di perusahaan itu. Dia juga sudah melayani 3 generasi owner, jadi nggak mungkin dia mencuri. Sedangkan si Kamini bilang dia tuh baru bekerja 4 bulan, tapi dia juga nggak mungkin mencuri karena anak-anaknya sedang menunggu di rumah sendirian.
Nah, pas si Jaswinder tahu kalau barang yang hilang merupakan berlian langka seharga 500 juta rupiah, ya kalau dirupiahin sekitar 100 miliaran lah. Jaswinder pun langsung menelpon komandannya. Dia kira ini cuma pencurian biasa, tapi kok nilainya fantastis sekali. Rupanya Pak Menteri lah yang merequest langsung kasus ini diselesaikan oleh si Jaswinder. Karena Jaswinder itu terkenal sebagai detektif yang 100% bisa memecahkan kasus apapun yang dia pegang. Nah, karena levelnya udah uang puluhan juta rupiah dan Pak Menteri ikutan cawe-cawe, Jaswinder pun berjanji dalam waktu 24 jam dia akan menyelesaikan kasus ini. Tak berselang lama, Srikan membawa Sikandar yang telah digeledah, tapi hasilnya nihil, nggak ada berlian satu biji pun yang nyangkut di tubuhnya si Sikandar. Dikala itu, Sikandar pun meminta izin menelpon rumahnya buat mengecek ibunya yang sedang sakit. Tapi Jaswinder meminta si Sikandar menelpon tepat di depannya. Singkat cerita, Sikandar pun menelpon pemilik kontrakan, Pak Tiwari. Sikandar meminta tolong Pak Tiwari nyampein ke ibunya kalau Sikandar akan pulang telat. Tapi setelah itu, Jaswinder pun langsung menelpon si Tiwari. Dia bertanya apakah Tiwari itu mengenal si Sikandar. Sialnya setelah itu, Sikandar, Kamini, dan Magnes ditetapkan sebagai tersangka. Jaswinder juga berkata insting dan intuisinya yakin 100%. Salah satu dari mereka pasti pencuri itu berlian. Bisa aja mereka bertiga juga bersengkokol melakukan pencurian itu. Singkat cerita, mereka bertiga pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi satu persatu. Ketika giliran si Kamini yang diinterogasi, Magnes pun terlihat nggak takut karena dia itu udah bekerja selama 32 tahun dan dia juga mengenal baik ownernya. Jadi mereka pasti akan membebaskannya. Tapi ada yang aneh, kenapa tadi Kamini itu berbohong? Magnes bilang kalau si Kamini itu pernah bekerja di perusahaan perhiasan itu selama 4 tahun. Setelah itu dia resign, dan baru 4 bulan yang lalu dia kembali lagi bekerja. Mendengar itu, Sikandar pun merasa curiga. Setelah si Kamini, sekarang gilirannya si Sikandar. Sikandar pun diinterogasi sambil dikasih sarapan tongkat polisi. Namun tetap aja Sikandar itu bersikeras kalau dia itu bukan pencuri. Dia itu nggak tahu menau tentang hilangnya berlian itu. Terus-terusan saja disuruh mengaku perbuatan yang tidak dia lakukan. Sikandar pun berkata kalau insting 100% si Jaswinder itu omong kosong. Berjanjilah dan buktikan. Suatu saat kamu akan menatap mataku dengan tajam dan jantan, serta kamu akan meminta maaf karena kamu itu salah. Mendengar itu, Jaswinder pun hanya tertawa dan pergi. 15 tahun kemudian, diperlihatkan si Jaswinder yang sedang minum alkohol di toilet. Berbeda dengan Jaswinder 15 tahun yang lalu, detektif yang sangat dihormati. Sekarang Jaswinder menjadi polisi pesakitan. Instingnya sering salah, menjadi pecandu alkohol, bahkan komandannya memberikan surat cinta. Surat free refill alkohol sepuas mungkin untuk si Jaswinder, alias Jaswinder itu dipecat dari kepolisian. Mendapati kalau dipecat, Jaswinder pun hanya bisa menerima. Setelah dari kantor polisi, Jaswinder pun mendatangi sidang perceraiannya. Istrinya, Kaushal, menggugat cerai si Jaswinder. Terlihat si Jaswinder itu tidak bisa berkata-kata ketika hakim memutuskan mereka resmi bercerai. Aslinya si Jaswinder itu tidak mau bercerai, tapi si Kaushal sudah tidak kuat lagi dengan sikap si Jaswinder yang terlalu terobsesi dengan pekerjaannya. Semoga setelah perpisahan ini, Jaswinder pun bisa lebih sadar tentang semua kesalahannya. Malam harinya, Jaswinder pun mabuk-mabukan di sebuah bar. Karena terus-terusan aja minum, pelayan pun melapor ke bosnya. Thakur pun mencoba bertanya ke Jaswinder, tapi ini bos malah disuruh duduk. Jaswinder pun bertanya, apakah si Thakur itu percaya dewa? Apakah si Thakur itu percaya karma? Thakur juga disuruh bersumpah atas nama dewa, apakah Jaswinder itu orang yang baik atau jahat? Awalnya sih Thakur bilang dengan peres, tapi ketika dipaksa, Thakur pun berkata kalau Jaswinder itu adalah orang yang paling jahat yang pernah dilihat oleh si Thakur. Banyak karyawan dan tamu-tamunya pergi gara-gara ulah si Jaswinder yang seenak sendiri. Setelah mendapati fakta itu, Jaswinder pun langsung menghubungi informannya di Abu Dhabi. Ali pun ngasih info kalau orang yang selama ini dibuntuti atas perintah si Jaswinder besok lusa akan pulang ke Mumbai. Karena sekarang Jaswinder bukan detektif lagi, Jaswinder pun pengen minta nomor telepon tuh orang. Rupanya orang yang selama ini dipantau oleh si Jaswinder adalah si Sikandar. Mendengar suara si Jaswinder, Sikandar pun langsung ketakutan setengah mati. Tapi niat Jaswinder menelpon Sikandar itu bukan untuk menyakiti Sikandar lagi. Hidupnya sekarang sudah hancur berkeping-keping. Jaswinder akhirnya menyadari mungkin ini karma. Jaswinder ingin meminta maaf ke Sikandar karena dulu telah menuduh dia sebagai pencuri. Semua perkataan Sikandar benar dan dia tuh sangat menyesal. Mendengar kata-kata itu keluar dari mulutnya si Jaswinder, Sikandar pun merasa plong. Tapi setelah itu, Sikandar pun bilang, apakah kamu mengingat ucapanku di malam itu? Jaswinder harus meminta maaf sambil menatap mata Sikandar dengan jantan. Ya udah deh, Jaswinder pun akan mengirim Sherlock ketika Sikandar pulang ke India. Di titik ini, Sikandar pun merasa sangat emosional.
Dia tidak bisa membendung air mata kebahagiaannya karena orang yang menghancurkan hidupnya akhirnya menerima ganjarannya. Nah, kenapa si Sikandar sampai seemosional ini? So, kita flashback 15 tahun yang lalu. Walaupun tidak menemukan bukti apapun, Jaswinder tetap melanjutkan proses hukum ketiga orang terduga tersangka sampai ke meja pengadilan. Keluarga Magnus menyewa seorang pengacara, Akshay Parker, untuk menjadi pembelanya. Di sisi lain, Sikandar pun ditemani sahabatnya si Manish dan ibunya terlihat tegang. Begitu juga dengan si Kamini bersama anak-anaknya. Singkat cerita, persidangan pun dimulai. Parker mengatasnamakan tersangka 1 Magnus Desai dan tersangka 3 Sikandar Sharma. Sedangkan si Kamini tidak memiliki pengacara karena dia itu bingung dan tidak punya uang. Karena iba, Parker pun bersedia membela Kamini jika dia mengizinkan. Intinya sih, penuntut umum meminta mereka bertiga ditahan lebih lama untuk investigasi mendalam. Tapi si Parker menolak hal itu karena tidak adanya bukti yang mengarah ke mereka bertiga. Setelah berdebat yang cukup sengit, Jaswinder pun meminta mereka di ronsen. Siapa tahu berlian itu ditelan oleh mereka. Akhirnya hakim pun menyetujui ketiga orang ini pun harus di ronsen. Kembali lagi ke masa kini. Diperlihatkan si Sikandar sampai di bandara. Dia juga sempat video call mesra dengan seorang cewek, entah itu pacarnya atau istrinya. Scene kemudian throwback lagi ke 15 tahun yang lalu. Nah, dikala si Sikandar mau melakukan ronsen di rumah sakit, tak sengaja Sikandar malah menabrak seorang suster. Tapi dari raut wajahnya tuh suster, sepertinya dia mengenal si Sikandar. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, tidak ada satupun dari mereka yang menelan berlian itu. Nah, pas udah mau menyerah, Sri Khan pun malah menelpon si Jaswinder. Dia ngabarin kalau orang yang kemarin menelpon polisi soal rencana perampokan mendatangi kantor polisi. Pas diinterogasi, Ano pun menceritakan fakta yang sebenarnya. Tempo hari, seperti rutinitasnya, dia mengantar putrinya berangkat sekolah dengan menitipkannya ke supir bajai langganan. Tak berselang lama, ada orang yang menelpon si Anop. Dia berkata, "Selamat, Anda mendapatkan jackpot. Anakmu baru aja diculik, Cuk." Nah, penelpon misterius itu juga bilang, dia tidak akan menyakiti putrinya si Anop, asalkan si Anop mengikuti semua perintahnya. Anop disuruh mencari telepon umum terdekat untuk menelpon kantor polisi, dan dia juga harus membaca tulisan yang ada di sakunya si Anop. Pas sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh penculik, ternyata anaknya sama sekali nggak diculik, Cuk. Wedus tuh emang orang ya, Pak ya. Karena Anop yang tidak terdeteksi ikut terlibat, Anop pun disuruh mengenali 3 orang tersangka. Pertama-tama si Magnus. "Pak, ini orang mirip Pak Deku yang udah almarhum, Pak." Pas kami nih, "Pak, ini cewek cantik bener, Pak. Nggak mungkin dia pencuri." Nah, pas Sikandar, "Pak, ini orang, Pak. Ini orang, Pak." Nggak kenal, nggak pernah lihat. Oh, wedus ini kambing. Setelah itu, 3 orang tersangka ini pun digebukin. Bahkan si Kamini yang cewek nggak luput dari aksi penggebukan itu. Beberapa hari kemudian, persidangan pun kembali dilakukan. Karena tidak punya bukti konkret, 3 orang tersangka ini pun dibebaskan dengan jaminan. Namun Jaswinder mengajukan banding. Dia itu yakin benar salah satu dari mereka adalah pencuri. Alhasil, 3 bulan lagi akan dilakukan persidangan peninjauan kembali. Setelah kembali ke rumah, terlihat tubuhnya si Sikandar yang baret-baret bekas digebukin. Tak berselang lama, datanglah cewek yang bernama Priya. Masih inget nggak suster yang tabrakan sama si Sikandar di rumah sakit? Rupanya itu si Priya. Dia itu merupakan tetangganya Sikandar. Dia juga sebenarnya naksir sama si Sikandar. Sikandar sengaja berpura-pura nggak mengenali si Priya di rumah sakit agar si Priya itu tidak keseret-seret di kasusnya. Keesokan harinya, pas si Sikandar mau bekerja, dia langsung diusir oleh para klien-kliennya. Mereka itu nggak mau mempekerjakan orang yang mencuri. Berkali-kali Sikandar pun bilang dia itu bukan pencuri, tapi orang-orang seakan tidak mau mengerti. Karena Sikandar tidak punya penghasilan lagi, dia pun tidak bisa membayar kontrakan. Alhasil, Pak Tiwari pun menyuruh si Sikandar untuk segera pergi dari kontrakannya. 3 bulan kemudian, persidangan pun digelar kembali. Sialnya, karena tidak punya penghasilan, Sikandar itu tidak bisa membayar jasa pengacara Parker. Melihat Sikandar yang sekarang merana, Kamini pun merasa iba. Dia memberikan uang untuk si Sikandar. Seenggaknya bisa nutupin untuk membayar jasanya si Parker. Karena hal itulah, Sikandar dan si Kamini pun malah jadi dekat. Mereka mulai menceritakan kisah mereka masing-masing. Kamini yang janda dan harus membesarkan kedua orang anaknya seorang diri. Sikandar yang cuma tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan. Karena mereka memiliki nasib yang sama, mereka berdua pun mulai jatuh cinta. Karena Sikandar sekarang pengangguran, dia pun bersedia bekerja apapun demi bisa menyambung hidup. Beberapa bulan kemudian, ibunya Sikandar pun meninggal dunia karena sakitnya. Karena tidak punya siapa-siapa lagi, Sikandar pun memutuskan untuk menikah dengan si Kamini dan mereka pun hidup bersama. Nah, kita kembali lagi ke masa kini. Diperlihatkan si Sikandar yang sampai di bandara Mumbai. Dia pun langsung disambut oleh si Manish, sahabat baiknya. Di tengah jalan, Sikandar pun meminta diturunkan. Rupanya dia hendak menemui si Jaswinder terlebih dahulu sebelum pulang ke rumah.
Akhirnya, Sikandar pun bertemu dengan orang yang membuat hidupnya hancur berkeping-keping. Udahlah, nggak usah pakai lama deh ya. Jaswinder pun menepati janjinya. Dia meminta maaf dengan tulus atas apa yang dia perbuat ke Sikandar selama 15 tahun ini. Scene kemudian memperlihatkan kelanjutan flashback 15 tahun yang lalu. Di saat itu, sidang mereka pun dipending 2 bulan lagi karena hakim lagi pelesiran. Di luar, Manis pun mengasih kabar gembira. Paman jauhnya yang punya pabrik kaca di Agra membutuhkan seorang mandor di pabriknya. Manis menyarankan Sikandar untuk bekerja di pabrik itu. Gajinya cukup besar dan ada rumah dinas. Sikandar dan si Kamini bisa hidup dengan tenang di Agra karena tidak ada yang mengenali mereka. Aslinya Sikandar itu ragu-ragu kalau sampai berita tentang kasusnya tersebar di Agra, pasti dia akan langsung dipecat. Namun Manis berkata kalau pamannya itu udah tahu garis besarnya dan dia tidak keberatan. Singkat cerita, Sikandar dan keluarganya pun pindah ke Agra. Mereka juga mendapatkan sambutan yang cukup baik, bahkan mereka juga mendapatkan rumah dinas. Dua tahun kemudian, setelah sidang-sidang yang terus-terusan aja nggak kunjung selesai, diperlihatkan si Kamini dan si Sikandar hidup dengan bahagia di Agra. Tapi ketenangan mereka terusik ketika si Magnes Desai menelpon. Dia tuh ngasih tahu kalau selama 6 bulan ini pengadilan taunya si Sikandar dan si Kamini itu melarikan diri. Sepertinya ini udah disetting sama si Jaswinder agar kasus mereka tidak pernah selesai. Intinya sih di persidangan pamungkas besok mereka itu harus menang. Di malam itu juga terlihat si Sikandar dan si Kamini saling berpelukan. Bila mereka bisa memenangkan kasus ini, berarti mereka akan bebas dan akan menjalani hidup bahagia bersama selamanya. Singkat cerita, persidangan pun dimulai. Saat itu hakim pun terlihat sangat tegas. Karena si Jaswinder tidak hadir di persidangan itu, ibu hakim pun memutuskan kalau ketiga terdakwa ini sama sekali tidak terbukti bersalah. Jadi ketiga terdakwa ini dibebaskan atas semua tuduhan dan tidak ada lagi banding atas keputusan ini. Jelas saja semua orang pun terlihat sangat bahagia. Nggak mau membuang waktu, Sikandar pun langsung kembali ke Agra. Tapi pas di jalan, Sikandar dipanggil oleh si Raju. Raju bilang kalau dia itu belum dibayar selama 3 bulan untuk jasa antar jemput anak Sikandar ke sekolah. Udah dari tadi siang dia tuh ngetok-ngetok rumahnya si Sikandar, tapi nggak ada yang ngebukain. Ngerasa ada yang aneh, Sikandar pun langsung pulang. Pas diketok-ketok tuh pintu, nggak ada yang membukain. Wah, jangan-jangan pencurinya si Kamini nih. Setelah persidangan selesai dia kabur. Oh, nggak ternyata. Kamini lama nggak bukain pintu karena dia tuh sedang sakit. Setelah memberitahu kabar gembira kalau mereka telah menang, tiba-tiba si Kamini pun langsung pingsan. Pas dibawa ke rumah sakit, terdeteksi kalau Kamini itu sudah sakit selama berbulan-bulan. Kamini itu harus diopnam bila ingin sembuh. Mendengar itu, Sikandar pun memohon agar istrinya dirawat dulu. Dia akan membayarnya setelah dia punya uang. Tak berselang lama, Kamini pun dapat kamar bangsal. Karena anak-anak yang gak ada yang menjaga, Sikandar pun berniat kembali dulu ke rumah buat ngecek anak-anak. Tapi apa yang dia lihat, anak-anaknya sudah duduk di depan rumah dengan tas koper. Mereka bilang kalau mereka itu telah diusir oleh Mamaji. Nggak terima anak-anaknya diusir, Sikandar pun langsung menghampiri Mamaji. Rupanya tadi siang ada surat pengumuman resmi kalau Sikandar dan si Kamini itu menjadi tersangka utama pencurian. Mamaji yang menampung mereka berdua dicurigai sebagai kaki tangan mereka. Karena nggak mau disangkut pautkan, Mamaji pun mengusir mereka semua dan memecat si Sikandar. Untungnya Mamaji ini masih mau ngasih gaji Sikandar yang ditahan. Karena nggak punya tempat tinggal lain, Sikandar pun mengajak anak-anaknya ke dinas sosial. Seenggaknya anak-anaknya bisa tidur di sana. Nah, pas Sikandar hendak ke rumah sakit membayar biaya perawatannya si Kamini, Sikandar itu malah dibegal. HP-nya dibanting dan semua uangnya pun diambil. Di titik ini, Sikandar pun udah tidak tahan lagi. Dia pun berniat menggame overkan hidupnya sendiri. Dituduh sebagai pencuri, putus asa, semua orang menghinanya, istri dan anak-anak yang menderita gara-gara dia. Tapi pas hendak melompat, ada suara klakson mobil yang sangat kencang. Hal itu membuat si Sikandar tersadar. Karena sudah pernah mengalami di ujung ajal, Sikandar pun langsung berubah dari orang yang pesimis menjadi orang yang paling optimis. Tidak ada lagi yang bisa membuat hidupnya lebih buruk dari ini. Di kala putus asa itu, Sikandar pun meminjam uang dewa. Dia mengambil uang persembahan kuil. Sikandar juga menelpon si Manis. Dia pengen minta tolong. Dia itu butuh pekerjaan apapun itu. Singkat cerita, dengan uang pinjaman dewa dan si Manis, Sikandar pun pergi ke Abu Dhabi.
Dia bekerja sebagai kuli kasar di proyek pembangunan. Tapi karena Sikandar orangnya pintar dan tekun, sedikit demi sedikit Sikandar mulai naik pangkat. Dari jadi mandor hingga menjadi manajer di perusahaan pengembang proyek. Dengan uang hasil kerja kerasnya Sikandar di Abu Dhabi, dia berhasil melunasi semua hutang-hutangnya, membiayai pengobatannya si Kamini, membiayai pendidikan anak-anaknya, dan bahkan bisa membeli rumah untuk keluarganya. Di kala itu, Jaswinder pun menyela. Bagaimana dengan si Tabasum? Kenapa kamu men-skip cerita tentang Tabasum? Ya udah deh, Sikandar pun bercerita. Ketika dia menjadi manajer, Tabasum itu merupakan anak buahnya. Karena sama-sama dari India, khususnya dari Mumbai, mereka itu sangat dekat. Aslinya Tabasum itu udah tahu kalau Sikandar itu udah punya anak dan istri, dan dia tidak memperdulikan itu. Sampai di suatu hari, Tabasum mengajak Sikandar nonton bareng. Awalnya si Sikandar itu menolak, tapi Tabasum terus saja memohon. Nah, pas di mall ada orang yang mengenali si Tabasum. Sialnya, tuh orang mulutnya licin banget kayak pelosotan TK. Dia pun menyebut-nyebut kalau dulu tuh Tabasum bekerja sebagai penari striptease di diskotik. Mendengar itu, Sikandar pun malah mengira kalau si Tabasum ini cewek yang dikirim oleh si Jaswinder untuk mengawasinya. Tabasum akhirnya menjelaskan semuanya kalau dia tuh punya masa lalu. Itulah kenapa sekarang dia bekerja di Abu Dhabi. Dan yang paling penting, Tabasum itu sama sekali nggak mengenal siapa itu Jaswinder. Beberapa minggu kemudian, karena kesalahpahaman itu, Tabasum pun mengundurkan diri dari perusahaan. Tapi sebelumnya, Sikandar ingin meminta maaf. Dia juga bilang besok dia akan kembali ke Mumbai. Sikandar juga menceritakan kalau Jaswinder sudah mengaku maaf. Jaswinder itu masa lalu Sikandar yang sangat ingin dia buang. Sebelum berpisah, Sikandar memberikan hadiah untuk si Tabasum. Nah, karena dirasa udah cukup, Sikandar juga udah memaafkan si Jaswinder. Sikandar pun izin pamit. Tapi Jaswinder menyuruh si Sikandar untuk duduk kembali sambil membentak, "Tersangka nomor 3. Jaswinder pun bilang kalau instingnya memang salah, tapi dia tidak salah 100%. Jaswinder menceritakan setelah mereka dapat jaminan bebas bersyarat dari pengadilan, Jaswinder menyuruh anak buahnya untuk mengikuti si Kamini. Di saat itu terlihat Kamini mendatangi toko perhiasan untuk menjual berlian. Rupanya Kamini ini emang pencuri berlian kecil yang disembunyikan di kukunya. Jaswinder pun mengancam akan memenjarakan Kamini dengan sangat lama. Karena nggak mau dipisahkan dengan anak-anaknya, Jaswinder pun ngasih tawaran. Kamini harus mengawasi Sikandar. Sikandar pasti tidak akan mencurigai si Kamini yang sama-sama menjadi tersangka. Kamini harus laporan segera gerak-gerik dari si Sikandar. Itulah kenapa si Kamini mulai mendekati Sikandar. Awalnya sih semua berjalan lancar, sampai ketika mereka pindah ke Agra, Kamini sudah mulai jarang ngasih info ke Jaswinder. Kemungkinan besar Kamini itu sudah beneran jatuh cinta sama si Sikandar. Jaswinder juga mengaku dialah yang membuat Sikandar menderita. Pekerjaan, keluarga, rumah, Jaswinder mengambil itu semua agar Sikandar merasa terdesak dan segera menjual berlian yang Sikandar curi. Di saat Sikandar ingin bundir, tebak siapa yang mengklakson dengan keras-keras itu? Yes, benar, itu si Jaswinder. Dia tidak mau Sikandar mati begitu saja. Jadi semenjak awal, Sikandar itu sudah dijadikan boneka oleh si Jaswinder selama 15 tahun. Mendengar itu, Sikandar pun langsung memukul si Jaswinder. Hidupnya beneran hancur berkeping-keping karena dituduh mencuri benda yang sama sekali dia tidak curi. Nah, di saat pulang, Sikandar mengingat kenangan manisnya bersama si Kamini, yang ternyata semua itu cuma palsu. Singkat cerita yang Om lupa keberapa, Sikandar pun sampai di rumah dan disambut dengan mesra oleh si Kamini. Setelah berpikir sejenak, Sikandar pun menyuruh si Kamini untuk duduk. Dia pun menjelaskan kenapa dia telat pulang karena tadi itu dia sempat menemui si Jaswinder. Sikandar juga udah tahu semua yang diperbuat oleh si Kamini. Gara-gara hal itulah Sikandar udah tidak bisa mempercayai siapapun lagi. Dia ingin pergi menghilang tanpa ada orang yang tahu. Kamini yang mendengar itu memohon maaf, tapi semua sudah terlambat. Tidak ada kata maaf lagi untuk orang-orang yang menipu dia. Setelah itu terlihat si Sikandar pergi menuju suatu tempat yang sangat jauh. Dan sampailah Sikandar di sebuah kebun bunga. Di saat itu Sikandar mencari pria. Yes, pria sekarang udah sukses dan menjadi pemilik tempat itu. Di sana Sikandar pun menjelaskan semuanya. Setelah itu Sikandar pun diantar masuk ke dalam kebun bunga. Pas melihat sebuah bonsai, Sikandar pun terlihat gemetaran. Rupanya di dalam bonsai itu berisi berlian seharga 50 juta rupiah yang selama ini hilang. Oh, jadi selama ini emang si Sikandar yang mencuri itu berlian, cok. Plot twist sekali. Kenapa Sikandar baru mengambil tuh berlian setelah 15 tahun dan setelah semua penderitaan yang dia alami? Karena Jaswinder sudah menyerah menyelidiki dia. Sikandar menunggu selama ini demi bisa lepas dari si Jaswinder.
Dan filmnya pun berakhir. Enak aja kok film ganjel gini kayak kutil di gusi. Ada yang nyempil dikit lah. Nah, pas si Sikandar hendak pergi naik bis, dari belakang dia pun langsung ditodong sama si Jaswinder. Tamat deh. Enggak, masih ada yang nyempil lagi coy. Ternyata belum jadi tamat. Lanjut dah. Di pinggir tebing, Sikandar pun diborgol. Sikandar juga memohon bonsainya jangan dibanting. Ya semakin pengen ngebanting lah. Ternyata benar, tuh berlian disembunyikan Sikandar di pot bonsai itu. Setelahnya, Jaswinder pun menelpon mantan istrinya. Dia bilang kalau selama ini dia tuh benar, instingnya tidak pernah salah. Jaswinder benar. Namun Kaushal udah nggak peduli lagi. Bukan karena benar atau salah yang membuat dia pengen berpisah dengan si Jaswinder, tapi karena obsesi si Jaswinder di kasus berlian itulah yang membuat si Kaushal jadi jengah. Jaswinder itu menggunakan cara apapun demi bisa membuktikan kalau dia tuh benar. Keluarga, kehidupan, bahkan kasus-kasus yang lain tidak Jaswinder pedulikan. Mendengar itu semua, Jaswinder pun menyadari kalau apa yang dia lakukan selama ini ternyata sia-sia semata. Melihat dedikasi si Jaswinder, Sikandar pun pengen bertepuk tangan, tapi tanganku diborgol. Sikandar pun bertanya semenjak kapan Jaswinder merencanakan semua ini. Jadi setelah habis cerai dan diceramain sama si Kaushal, Jaswinder pun sadar kalau selama ini dia itu terlalu keras kepala. Dia pun akhirnya merasa kalau saatnya Jaswinder menyerah dan meminta maaf. Mungkin setelah dia menyerah, Sikandar akan merasa menang dan mengambil tuh berlian. Ternyata instingnya benar. Selama ini dia bersandiwara menyerah dan membuat si Sikandar membuka kedoknya sendiri. Jaswinder pun bertanya-tanya gimana cara Sikandar melakukan perampokan dan penipuan terhebat sepanjang sejarah India. Butuh waktu lebih dari 15 tahun agar si Jaswinder bisa menangkap basah Sikandar. 15 tahun yang lalu, 3 hari sebelum pameran, Sikandar yang bekerja sebagai teknisi komputer ditugaskan menginstal beberapa aplikasi di pameran berlian itu. Di saat itu, cleaning service kenalan Sikandar meminta tolong ke Sikandar. Tukara menawarkan uang 5.000 rupiah untuk menservis sebuah komputer. Karena itu uang yang cukup besar di masa itu, Sikandar pun mengiyakan. Singkat cerita, dia pun sampai di tempat yang dimaksud Tukaram. Tempat itu sangat sepi, seolah-olah tidak mungkin ada orang yang punya komputer di sana. Tapi pas masuk ke sebuah kamar, dia melihat komputer keluaran terbaru. Aslinya sih tuh komputer nggak rusak, cuman ada kertas printer aja yang nyangkut sehingga membuat error. Karena dibayar cukup mahal, Sikandar pun lama-lama itu proses servisnya. Ketika meminta minum, nggak sengaja Sikandar melihat ada senapan dan tas merah di sana. Rupanya mereka itu adalah perampok yang ingin merampok suatu tempat. Keesokan harinya diperlihatkan ada orang yang membawa tas merah yang sama persis yang kayak Sikandar lihat di markas perampok. Setelah tuh tas ditaruh, Tukaram pun mengambil tuh tas. Akhirnya Sikandar pun sadar kalau perampok-perampok itu ingin merampok pameran perhiasan ini. Ngerasa curiga, Sikandar pun mengikuti Tukaram sampai di markasnya. Di titik itu, Sikandar pun punya dua pilihan, melapor polisi atau memanfaatkan situasi ini. Akhirnya Sikandar pun memilih opsi kedua. Dia pun mengawasi orang yang punya rutinitas sama setiap hari, yaitu si Anop. Sikandar memasukkan catatan ke sakunya si Anop dan menyuruh si Anop menelpon polisi. Ketika situasi udah chaos, Sikandar itu udah tahu di mana orang-orang akan dievakuasi karena kemarin dia juga ikut gladi bersih ketika ada perampokan. Di saat itu juga lah Sikandar memecahkan kaca berlian dan mengambil tuh berlian. Lah terus kok tuh barang nggak ketemu pas Sikandar digeledah? Sikandar itu udah sadar pasti akan terjadi korban dalam perampokan itu. Tim medis pun pasti akan dilibatkan. Jadi sebelumnya Sikandar meminta bantuannya si pria. Mereka itu sama-sama hidup miskin dari kecil. Apalagi pria itu menyukai si Sikandar. Ketika si pria setuju, dia pun mengatur jadwal piket dari hari kejadian. Nah, pas si pria keluar mengevakuasi korban, di saat itulah Sikandar memberikan berliannya ke pria. Jaswinder pun bertanya-tanya, semenjak kapan Sikandar tahu kalau semua ini telah diatur oleh si Jaswinder? Yaitu ketika di jembatan Agra, dia itu berpura-pura ingin bundir untuk mengecek apakah si Jaswinder itu masih mengamati dia atau enggak. Ternyata tebakannya benar, Jaswinder itu masih mengawasi Sikandar. Nah, di titik ini Jaswinder pun merasa kesal. Selama ini dia menganggap Sikandar itu adalah bonekanya. Tapi kenyataannya Sikandar lah yang mengendalikan si Jaswinder sampai hidupnya hancur seperti sekarang. Oh ya, terus apa hadiah yang dikasih ke Tabasum? Rupanya Sikandar itu ngasih tiket Tabasum ke Swiss karena Tabasum itu pernah bilang pengen banget tinggal di Swiss. Rencananya setelah Sikandar mengambil berliannya, dia akan menyusul Tabasum ke Swiss. Nah, di akhir film Sikandar memberikan dua pilihan ke Jaswinder. Menangkapnya dan membuktikan kalau dia itu benar, tapi hidup Jaswinder tidak akan pernah berubah karena sudah hancur lebur. Atau tawaran kedua, mereka membagi dua berlian itu dan hidup layaknya raja. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Plot twist sekali nggak seh? Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe.
Kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks ya. Terus kalau dia mau belanja-belanja bisa klik keranjang kuning. Terima kasih udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Birmilatihin.